warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Selvi Guspita Army BP 037 akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance. Pengertiannya yaitu, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, baik kota dan sebagainya. Dan secara umumnya, istilah good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, tuntutan eksternal, yaitu merupakan pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good governance telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor internasional dalam mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai persyaratan dalam pergaulan internasional. Yang kedua yaitu tuntutan internal, di mana masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Saya Sasa Aliza Warzukni Harhab BP 038 ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip governance. Yang pertama adalah partisipasi. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kebebasan dan berkumpul untuk mengungkapkan pendapat mereka. Lalu yang kedua adalah penegakan hukum. Pentingnya penegakan hukum agar dapat memantau masyarakat jika partisipasi publik berubah menjadi publik yang anarkis. Lalu yang ketiga adalah transparansi. Transparansi adalah unsur lain untuk menopang terwujudnya governance. Lalu yang keempat ada responsif. Prinsip ini menjelaskan agar pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat untuk keinginan yang mereka peroleh. Saya Rahmadani Putri Rambe, BP 039 akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip good governance. Yang kelima yaitu konsensus. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan harus melalui musyawarah melalui konsensus. Yang keenam yaitu kesetaraan atau equity. Klaim van good governance juga harus didukung oleh asas kesetaraan, yakni kesamaan pelayanan dan perlakuan. Yang ketujuh yaitu efektivitas dan efisiensi. Memiliki makna ganda. Yang pertama yaitu efektivitas dalam proses pekerjaan dan efektivitas dalam konteks hasil. Yang kedelapan yaitu accountability atau akuntabilitas, merupakan tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat untuk mengurus kepentingan mereka. Yang kesembilan yaitu visi strategis, merupakan pandangan-pandangan strategis terhadap masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pradita, BP 040. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep good governance. Konsep good governance dapat diartikan sebagai acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintah yang baik. Konsep good governance merupakan suatu penyelenggaraan yang bersifat bersih, efektif, dan demokratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Putri BP 041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ajeng Pradita. Konsep good governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu mengenai konsep good governance ini. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan konsep good governance sebagai tata cara pemerintahan. Tata cara pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari 3 aktor besar yang membentuk lembaga atau governance. Yang disebut governance adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pilah hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya Muklis
BP 042 akan membacakan tentang karakteristik dasar good governance. 1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralisme sendiri telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Sehingga mau tidak mau, pluralisme telah menjadi suatu kaidah yang abadi. 2. Tingginya sikap toleransi. Artinya, baik terhadap umat sesama agama maupun terhadap umat agama lain, kita harus saling mendengar dan juga menghargai, baik itu pendapat maupun pendirian dari orang lain itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Ananda Syofian, BP 044, ingin melanjutkan presentasi tentang karakteristik dasar good governance. Ada 3 macam karakteristik dasar good governance. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralisme bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan kondusif dan dinamis, serta menciptakan kreativitas. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, baik terhadap umat sesama agama maupun yang berbeda agama. Ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Feni Audia BP 045. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang demi kepentingan atau keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara. Perkembangan korupsi beserta upaya pemberantasannya terutama dalam skala mega sudah berlangsung sejak tengah dasawarsa 1950-an. Dimulai korupsi skala mega yang dialami pertama 1975 diperkirakan mengalami kerugian sekitar 12,5 miliar tanpa ada tindakan hukum kepada pihak yang terlibat atau yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Ardawati, BP 046. Reformasi dilakukan pada tahun 1998 hingga sekarang baru menyentuh secara politik, dan korupsi pun mengalami ramifikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dengan perkembangan Indonesia menurut lembaga peringkat internasional pada awal 90-an hingga sekarang, Indonesia termasuk dalam kategori negara terkorupsi. Hal-hal yang menyebabkan korupsi, yang pertama kemiskinan, kekuasaan, budaya, ketidaktahuan, rendahnya kualitas moral masyarakat, lemahnya kelembagaan politik suatu negara, dan menjadi penyakit bersama. Terima kasih. Selanjutnya materi disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Bayu Akbar Ramadan Syanipar, BP 047, akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang kedua, menghindari politik belah bambu yang menggunakan KPTPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memburu pihak-pihak yang secara politis harus dikalahkan dan membiarkan pihak-pihak yang dianggap kawan politik. Yang ketiga, keseriusan untuk mencari solusi terbebasnya TNI dan Polri dari dunia politik dan bisnis secara tuntas. Yang keempat, euforia elit politik di pusat dan daerah dalam menikmati kebebasan politik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers yang seharusnya semakin mendewasakan kehidupan berdemokrasi, yang ujung-ujungnya juga mampu membangkitkan kembali kehidupan ekonomi dengan ukuran rakyat yang semakin sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Aryan Krishna BP 048 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hubungan antara clean and good governance dengan gerakan anti korupsi. Clean and good governance meniscayakan adanya transparansi di segala bidang. Hal ini untuk mengikis budaya korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran dalam penggunaan uang negara. Dalam menciptakan situasi perang terhadap korupsi, Didin S. Damanhuri menyusun Grand Design. Pertama,
Apapun kebijakan anti korupsi yang diambil, haruslah disadari bahwa kebijakan dan langkah-langkah tersebut hendaknya ditempatkan sebagai totok nadi yang strategis, berkelanjutan, dan paling bertanggung jawab di antara semua langkah total football, estafet dari semua pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, baik dari kaum agamawan, akademisi, parlemen, LSM, pers, dunia internasional, dan seterusnya. Baiklah, saya Desi Aprilia, BP 049 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hubungan antara clan and good governance dengan gerakan ahli korupsi. Dalam menciptakan situasi perang terhadap korupsi, Didin S. Damanhuri menyusun Grand Basic, yaitu yang pertama menghindari politik bela bambu yang menggunakan KPTPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memburu pihak-pihak yang secara politis harus dikalahkan dan membiarkan pihak-pihak yang dianggap kawan politik. Yang kedua, keseriusan untuk mencari solusi terbebasnya TNI dan Polri dari dunia politik dan bisnis secara tuntas. Yang ketiga, euforia elit politik di pusat dan daerah dalam menikmati kebebasan politik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers yang seharusnya semakin mendewasakan kehidupan berdemokrasi dan ujung-ujungnya juga mampu membangkitkan kembali kehidupan ekonomi dengan ukuran rakyat yang semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati, BP 050. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Desi Aprilia, yaitu hubungan antara good and clean government dengan kinerja birokrasi pelayanan publik. Dalam menyelamatkan keuangan negara, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintahan. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penerapannya bukan hanya tanggung jawab BPKP, tetapi seluruh instansi pemerintah guna mewujudkan good government untuk menuju clean government, mana diamanatkan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simentari Sapul Ginting, BP 051. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ade Setiawati. Ada tiga pilar pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan clean and good governance di Indonesia, yaitu 1. Pelayanan publik selama ini menjadi tempat di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. 2. Pelayanan publik tempat berbagai aspek clean and good governance dapat diartikulasikan secara mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan semua unsur, yaitu masyarakat, pemerintah, dan mekanisme pasar. Baiklah, saya Viola Aisyah akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, pemerintah atau government diartikan sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasan governance berarti tata kepemerintahan, dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Yang kedua, lembaga administrasi negara atau LAN merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rino Iskandar, BP 053. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya tadi. Ada 3 karakteristik dasar good government. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Dan selanjutnya, korupsi menurut Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang untuk mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara. Baiklah, mungkin cuma sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.